warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadira Zarifah dengan NIM 1910912320007 dari kelompok 12 yang mengambil tema Surveillance Pneumonia. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang surveillance. Surveillance sendiri mempunyai 4 tahapan dan saya di sini ingin menjelaskan tahapan surveillance yang pertama, yaitu pengumpulan data. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyerang pada jaringan penyusun paru atau disebut dengan alveoli dengan munculnya gejala batuk hingga kesukaran bernafas atau sesak nafas. Sedangkan surveillance pneumonia adalah proses pemantauan secara berkala terhadap penyakit pneumonia serta peningkatan risiko pneumonia. Surveillance bagian pencatatan dapat dilakukan dengan pencatatan insidensi berdasarkan data dari rumah sakit, puskesmas, laporan masyarakat, unit statistik demografi, serta dapat menggunakan data dari hasil survei nasional seperti Riskesdas, Susenas, SDKI, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan juga beragam seperti data kesakitan, kematian, dan faktor resiko. Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, pengukuran, dan pemeriksaan terhadap sasaran. Pencatatan surveillance sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah active surveillance, yaitu pencatatan berdasarkan orang-orang yang beresiko melalui kunjungan setiap rumah. Serta yang kedua adalah passive surveillance, yaitu pencatatan insidensi berdasarkan laporan rumah sakit, puskesmas, laporan masyarakat, ataupun data hasil survei nasional. Nama saya Niputu Sriwansari dengan NIM 19109121200021. Saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data pada surveillance. Sebelum data diolah, dilakukan pembersihan koreksi dan dicek ulang. Selanjutnya, data diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk atau transform, dan pengkelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Hasil pengolahan data dapat berbentuk tabel, grafik, dan peta menurut variabel golongan umur, jenis kelamin, tempat, dan waktu, atau berdasarkan faktor risiko tertentu. Setiap variabel tersebut disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat, yaitu rate, rasio, dan proporsi. Pengolahan data yang baik akan memberikan informasi spesifik suatu penyakit dan atau masalah kesehatan. Selanjutnya adalah penyajian hasil olahan data dalam bentuk yang informatif dan menarik. Hal ini akan membantu pengguna data untuk memahami keadaan yang disajikan. Nama saya Mutia Rahmah dengan NIM 1910912320021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data merupakan langkah penting dalam surveillance epidemiologi karena akan dipergunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Kegiatan ini menghasilkan ukuran-ukuran epidemiologi seperti rate, proporsi, rasio, dan lain-lain untuk mengetahui situasi, estimasi, dan prediksi penyakit. Data selanjutnya dianalisis dengan membandingkan data bulanan atau tahun-tahun sebelumnya, sehingga diketahui ada peningkatan atau penurunan, dan mencari hubungan penyebab penyakit pneumonia dengan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian pneumonia. Saya Nikma Farida Pasha dengan NIM 1910912120005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan kegiatan surveillance, yaitu interpretasi data. Interpretasi data yaitu kegiatan di mana kita menggabungkan antara analisis dengan pernyataan-pernyataan, agar kita dapat memaknai data-data penyakit, agar peningkatan perencanaan kesehatan ke depannya menjadi lebih maksimal. Nah, interpretasi data ini juga merupakan upaya memaknai data dengan melihat dari sudut pandang masing-masing. Di Indonesia, pneumonia merupakan urutan kedua penyebab kematian pada balita setelah diare. Prevalensi pneumonia naik dari 1,6% pada 2013 menjadi 2% dari populasi balita yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala, menurut provinsi, di Nusa Tenggara Timur, prevalensi pneumonia pada tahun 2013 mencapai 10%.
dan menurun menjadi 7% pada tahun 2018. Banyak kasus yang berpengaruh terhadap meningkatnya kejadian pneumonia pada balita, baik dari aspek individu anak, orang tua, maupun lingkungan. Kondisi fisik rumah yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit, salah satunya pneumonia. Rumah yang padat penghuni, pencemaran udara dalam ruangan akibat penggunaan bahan bakar, dan perilaku merokok dari orang tua merupakan faktor lingkungan yang dapat meningkatkan kerentanan balita terhadap pneumonia. Pada tahun 2018, angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,08%. Angka kematian akibat pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi, yaitu sebesar 0,16%. Dibandingkan pada kelompok anak umur 1 sampai 4 tahun sebesar 0,05%. Cakupan pneumonia dan kematian menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2018 terdapat satu provinsi yang cakupan pneumonia balita sudah mencapai target, yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 95,53%. Sedangkan provinsi yang lain masih di bawah target 80%. Capaian terendah yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,35%. Nama saya Nancy Dian Safitri dengan NIM 19109122200014. Di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi informasi. Diseminasi informasi merupakan proses menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dilaksanakan tindak lanjut. Diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan termasuk publikasi ilmiah. Diseminasi informasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses. Diseminasi informasi dapat juga dilakukan apabila petugas surveillance secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kesehatan dengan menyampaikan hasil analisisnya. Demikianlah pemaparan tahapan-tahapan surveillance kesehatan penyakit pneumonia dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.